Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lindi Julianti, NIM 2220202087, kelas PAIC dari kelompok 9, mata kuliah Filsafat Umum, dosen pembimbing Bapak Dr. Syarnubi MPDI. Saya akan menjelaskan aliran-aliran filsafat yang di dalamnya meliputi dasar-dasar ontologis, epistemologis, dan aksiologisnya, serta tokoh-tokoh beserta metodenya. Ontologi. Kata ontologi berasal dari perkataan Yunani yaitu ontos, being, dan logos, logik. Jadi, ontologi adalah the theory of being, being, teori tentang keberadaan sebagai keberadaan atau ilmu tentang yang ada. Ontologi diartikan sebagai cabang metafisika yang berhubungan dengan kajian mengenai eksistensi itu sendiri. Hubungan ontologi dengan filsafat pendidikan. Dasar ontologi pendidikan adalah objek materi pendidikan, di mana sisi yang mengatur seluruh kegiatan kependidikan. Jadi, hubungan ontologi dengan pendidikan menempati posisi landasan yang terdasar dari pondasi ilmu, di mana disitulah terletak undang-undang dasarnya dunia ilmu. Fakta menunjukkan bahwa pendidikan selalu berada dalam hubungannya dengan eksistensi kehidupan manusia. Tanpa pendidikan, manusia tidak mungkin bisa menjalankan tugas dan kewajibannya di dalam kehidupan. Pendidikan secara khusus difungsikan untuk menumbuh kembangkan segala potensi kodrat atau bawaan yang ada dalam diri manusia. Epistemologi berasal dari bahasa Yunani episteme dan logos. Episteme berarti pengetahuan, knowledge, logos berarti teori. Dengan demikian, epistemologi secara etimologis berarti teori pengetahuan. Epistemologi mengkaji mengenai apa sesungguhnya ilmu, dari mana sumber ilmu, serta bagaimana proses terjadinya. Terdapat 7 aliran dalam epistemologis. 1. Rasionalisme, 2. Empirisme, 3. Realisme, 4. Kritisme, 5. Positivisme, 6. Skeptisisme, 7. Pragmatisme. Aliran rasionalisme. Aliran ini berpendapat semua pengetahuan bersumber dari akal pikiran atau rasio. 2. Aliran empirisme. Aliran ini berpendirian bahwa semua pengetahuan manusia diperoleh melalui pengalaman indera. 3. Aliran realisme. Aliran realisme merupakan suatu aliran filsafat yang menyatakan bahwa objek-objek yang kita serap lewat indera adalah nyata dalam diri objek tersebut. 4. Aliran kritisisme. Aliran kritisisme menyatakan bahwa akal menerima bahan-bahan pengetahuan dari empiri yang meliputi indera dan pengalaman, kemudian akal akan menempatkan, mengatur, dan menertibkan dalam bentuk-bentuk pengamatan, yakni ruang dan waktu. 5. Aliran positivisme. Tokoh aliran ini diantaranya Auguste Comte, yang memiliki pandangan sejarah perkembangan pemikiran umat manusia dapat dikelompokkan menjadi 3 tahap, yaitu 1. Tahap teologis, yaitu manusia masih percaya bahwa pengetahuan atau pengenalan yang mutlak. 2. Tahap metafisis, yaitu pemikiran manusia berusaha memahami dan memikirkan kenyataan tetapi belum mampu membuktikan dengan fakta. 3. Tahap positif, yang ditandai dengan pemikiran manusia untuk menemukan hukum-hukum dan saling berhubungan lewat fakta. 6. Aliran skeptisisme menyatakan bahwa indera adalah bersifat menipu atau menyesatkan. Namun, pada zaman modern berkembang menjadi skeptisme, metode sistematis yang mensyaratkan adanya bukti sebelum suatu pengalaman diakui. 7. Aliran pragmatisme. Aliran ini tidak mempersoalkan tentang hakikat pengetahuan, namun mempertanyakan tentang pengetahuan dengan manfaat atau guna dari pengetahuan tersebut. Dengan fakta lain, kebenaran pengetahuan hendaklah dikaitkan dengan manfaat dan sebagai sarana bagi suatu perbuatan. Aksiologi. Secara etimologis, aksiologi berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu aksios, yang berarti nilai, dan kata logos berarti teori. Jadi, aksiologi merupakan cabang filsafat yang mempelajari nilai. Dengan kata lain, aksiologi adalah teori nilai. Menurut Wibisono, seperti yang dikutip Surajio 2007, aksiologi adalah nilai-nilai sebagai tolak ukur kebenaran, etika dan moral sebagai dasar normatif penelitian dan penggalian serta penerapan ilmu.
Implikasi aksiologi dalam pendidikan adalah menguji dan mengintegrasikan nilai tersebut dalam kehidupan manusia dan membinakannya dalam kepribadian peserta didik. Pendidikan harus memberikan pemahaman atau pengertian baik, benar, bagus, buruk, dan sejenisnya kepada peserta didik secara komprehensif dalam arti dilihat dari segi etika, estetika, dan nilai sosial. Nilai-nilai tersebut harus dimuat dalam kurikulum pendidikan Islam, diantaranya 1. Mengandung petunjuk akhlak, 2. Mengandung upaya meningkatkan kesejahteraan hidup manusia di bumi dan kebahagiaan di akhirat. 3. Mengandung usaha keras untuk meraih kehidupan yang baik. 4. Mengandung nilai yang dapat memadukan antara kepentingan kehidupan dunia dan akhirat. Aliran-aliran filsafat pendidikan modern. 1. Aliran progresivisme. Menurut bahasa istilah, progresivisme berasal dari kata progresif yang artinya bergerak maju. Dalam Kamus Besar Indonesia, disebutkan bahwa kata progresif diartikan sebagai ke arah kemajuan, berhaluan ke arah perbaikan sekarang dan bertingkat-tingkat naik. Dengan demikian, secara singkat progresif dapat dimaknai sebagai suatu gerakan perubahan menuju kebaikan. 2. Aliran esensialisme. Pada dasarnya, filsafat pendidikan esensialisme bertitik tolak dari kebenaran yang dianggap telah terbukti selama berabad-abad lamanya. Jika dilihat dari segi proses perkembangannya, esensialisme merupakan perpaduan antara ide-ide filsafat, idealisme, dan realisme. Aliran tersebut akan tampak lebih mantap dan kaya akan ide-ide apabila hanya mengambil salah satu dari aliran atau posisi sepihak. 3. Aliran perennialisme. Secara etimologis, perennialisme diambil dari kata perennial dengan mendapat tambahan isme. Perennial berasal dari bahasa Latin yaitu perennis, yang kemudian diadopsi ke dalam bahasa Inggris berarti kekal, selama-lamanya atau abadi. Sedangkan tambahan isme di belakang mengandung pengertian aliran atau paham. Perennialisme merupakan paham yang menempatkan nilai pada supremasi kebenaran tertinggi yang bersumber pada Tuhan. Dalam membicarakan pendidikan, sasaran utama yang akan dicapai adalah kepemilikan atas prinsip-prinsip tentang kenyataan, kebenaran, dan nilai yang abadi tak terikat waktu dan ruang. 4. Aliran rekonstruksionisme. Sering kali diartikan sebagai rekonstruksi sosial, merupakan perkembangan dari filsafat pendidikan progresivisme. Rekonstruksionisme menganggap progresivisme belum cukup jauh berusaha memperbaiki masyarakat. Rekonstruksionisme menghendaki tujuan pendidikan untuk meningkatkan kesadaran siswa mengenai problematika sosial, politik, dan ekonomi yang dihadapi oleh manusia secara global, dan untuk membina serta membekali mereka dengan kemampuan-kemampuan dasar agar bisa menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut. Inilah penjelasan materi dari saya. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.